melaksanakan pembelajaran yang bersifat literasi, di mana kita memerlukan pembelajaran literasi karena di Indonesia tingkat literasi kita ataupun tingkat literasi siswa-siswa di Indonesia sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan berdasarkan statistiknya, Indonesia hampir berada di peringkat yang terbawah di setiap tahunnya sampai pada saat ini, sehingga sangat penting untuk kita melihat dan mengetahui bagaimana pembelajaran berbasis literasi. Dan sekarang saya akan memberikan satu contoh pembelajaran literasi yang dapat diterapkan di tingkat sekolah dasar. Hal pertama yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke contoh pembelajaran literasi ialah pengertian dari literasi itu sendiri. Literasi merupakan kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam keluarga dan masyarakat. Jadi, berdasarkan pengertian baru saja, kita tahu bahwa literasi tidak hanya berfokus kepada membaca dan menulis saja. Literasi juga menyangkut kepada berhitung, berbicara, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Di dalam sekolah, kita sering mendengar gerakan literasi sekolah. Jadi, mengapa ini dibuat di dalam sekolah dan mengapa literasi merupakan salah satu fokus utama yang sering ataupun yang selalu kita usahakan supaya anak didik itu menerimanya dengan baik. Karena dengan adanya gerakan literasi sekolah, maka akan memberikan beberapa manfaat kepada anak didik kita. Di antaranya, yang pertama itu yaitu mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kritis. Selanjutnya, meningkatkan prestasi akademik. Yang ketiga, mengembangkan potensi di dalam dirinya, yaitu seperti membaca, menghitung, menulis, dan lain sebagainya yang menyangkut kepada literasi. Dan yang selanjutnya yaitu mengembangkan karakter yang ada di dalam dirinya. Nah, sekarang kita akan memasuki inti dari video ini, yaitu kegiatan pembelajaran yang bersifat literasi yang dapat diterapkan di tingkat sekolah dasar. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang ada di kelas 5 di tema 8, lingkungan sahabat kita. Jadi literasi kali ini saya terapkan atau dapat kita terapkan di tema 8, lingkungan sahabat kita. Baiklah, di dalam menerapkan kegiatan pembelajaran, tentunya kita harus menerapkannya secara sistematis supaya pembelajaran tersebut dapat diberlangsungkan dengan baik. Hal yang paling utama di dalam menerapkan pembelajaran, tentu saja kegiatan pembelajarannya harus disusun secara bersistem supaya berhubungan antara kegiatan satu dengan kegiatan selanjutnya. Maka di sini saya sudah menyusun beberapa kegiatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam literasi di tema 8, lingkungan sahabat kita. Dan kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan melakukan literasi. Jadi di sini kegiatan yang akan kita lakukan yang pertama yaitu siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang tujuan melakukan literasi. Mengapa kita harus menyampaikan terlebih dahulu tujuan literasi tersebut? Supaya itu membantu siswa ataupun mendorong siswa supaya mau mengikuti pembelajaran yang akan berlangsungkan dan supaya mereka sudah memahami apa tujuan atau apa manfaat dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya kegiatan yang kedua ialah siswa diminta menjelaskan pengalaman pribadi mereka dalam membaca. Jadi setelah mendengarkan tujuan literasi, kegiatan selanjutnya yaitu siswa diminta untuk menjelaskan pengalaman pribadi mereka dalam membaca. Bisa saja kita buat dalam
menulis, dalam memecahkan masalah atau lain sebagainya. Di sini saya buat dalam membaca. Mengapa kita harus menyuruh atau meminta siswa menjelaskan pengalaman pribadi mereka supaya mereka lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran yang akan diberlangsungkan. Mungkin saja pemikiran mereka sebelumnya, meskipun sudah kita sampaikan tujuan pembelajaran literasi, saja masih belum di dalam kelas tersebut. Mungkin saja pemikiran mereka masih ada di permainan yang mereka lakukan kemarin, atau yang pasti tidak berhubungan dengan apa yang akan kita bahas pada pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu siswa membaca sebuah teks bacaan. Jadi di setiap pembelajaran hanya belajar literasi saja, sumber materi sudah harus disiapkan oleh seorang guru. Bisa saja dari tematik, bisa dari internet atau lain sebagainya. Di sini saya membuat sebuah teks bacaan yang berjudul mengenai pencemaran lingkungan. Saya tidak akan menyampaikan teksnya di sini, namun salah satu contoh yang bisa kita terapkan yaitu teks mengenai pencemaran lingkungan. Itu saja, bisa saja kita buat teks reboisasi atau teks yang pastinya berhubungan dengan tema pembelajaran tersebut, yaitu lingkungan sahabat kita. Dan dalam menentukan sebuah teks, bila kita tidak ambil dari buku paket yang memang sudah sesuai dengan temanya, jikalau diambil dari internet, supaya dalam mengambil teks tersebut harus berhubungan dengan tema yang kita sampaikan. Dan kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan yang keempat, siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Di sini setelah membaca sebuah teks, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pertanyaan bila ada yang tidak mereka mengerti atau ada bahasa yang tidak mereka ketahui, yang baru mereka baca, yang baru mereka lihat. Kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk memberikan pertanyaan. Sekarang kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan kelima, di mana kegiatan kelima ini pada pembelajaran kali ini saya membuat siswa supaya melakukan pengamatan terhadap 3 gambar. Gambar pertama yaitu pencemaran lingkungan karena asap kendaraan, asap pabrik, dan limbah pabrik. Yang kedua yaitu mengenai pencemaran lingkungan dari asap pabrik juga, yang juga asap pabrik, sampah-sampah yang ada di pantai. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai kegiatan reboisasi. Jadi pada pengamatan kali ini kita memberikan mereka secara leluasa, secara bebas untuk mengamati atau memikirkan apa yang mereka dapatkan ketika mengamati ketiga gambar tersebut. Maka kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan keenam, kita meminta siswa untuk menuliskan hasil pengamatannya. Jadi kita memberikan kesempatan mereka untuk menuliskan apa yang telah mereka amati. Dengan catatan, sebagai seorang guru kita tidak perlu menyampaikan kepada mereka untuk menuliskan sebagai contoh. Tuliskanlah akibat dari gambar pertama. Misalkan tuliskanlah penyebab dari gambar pertama, kenapa bisa terjadi seperti itu. Kita tidak perlu menyampaikan hal itu. Biarkan mereka memikirkan apa yang mereka dapatkan seperti itu, supaya kita melatih pola pikir peserta didik tanpa harus memberikan clue atau memberikan kemudahan kepada mereka. Itu akan membantu mereka untuk berpikir secara kritis. Dan kegiatan selanjutnya yaitu menjelaskan hasil pengamatannya. Setelah kita memberikan waktu untuk menuliskan pengamatan yang telah mereka buat, kita memberikan kesempatan kepada mereka, bisa secara pribadi atau secara kelompok, jikalau memang dibentuk kelompok, untuk menjelaskan hasil pengamatannya. Bisa juga di depan kelas atau bisa di tempat mereka masing-masing.
Dan selanjutnya yaitu kegiatan yang terakhir, yaitu guru memberikan umpan balik dan kesimpulan. Kegiatan terakhir adalah kegiatan yang sangat penting, karena dengan memberikan umpan balik maka peserta didik akan memahami, oh, apakah yang dibuatnya itu benar atau salah, atau masih kurang, atau memang sudah pas. Dan mengenai kesimpulan, tentu saja supaya apabila ada yang salah, ada yang kurang, bisa diluruskan pada kesempatan ini oleh seorang guru. Baiklah, itu tadilah contoh kegiatan pembelajaran literasi yang saya buat di tema 8 lingkungan sahabat kita di kelas 5. Jadi dari kegiatan tersebut, bentuk literasi apa yang kita dapatkan? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu membaca. Tentu saja sudah jelas mereka membaca sebuah teks tentang pencemaran lingkungan. Yang kedua, berpikir kritis. Di saat mereka menuliskan hasil pengamatan mereka tanpa kita kasih clue, tanpa kita berikan bantuan berupa apa yang harus ditulis, mereka akan berpikir secara kritis mengenai apa yang harus dituliskan di buku mereka masing-masing. Yang ketiga, menulis. Itu sudah jelas mereka menuliskan hasil pengamatannya. Dan yang keempat, berbicara. Saat mereka menjelaskan apa itu hasil pengamatan mereka, di situ mereka sudah melatih literasi mereka di dalam berbicara. Inilah keempat bentuk kemampuan literasi yang didapatkan, yang bisa diolah dari contoh pembelajaran yang baru saja saya sampaikan. Untuk guru-guru atau setiap orang yang ingin melakukan pembelajaran literasi, tentu saja bebas memodifikasi bagaimana metode pembelajaran yang mereka sampaikan agar tujuan literasi ataupun agar kemampuan literasi tersebut didapatkan oleh peserta didiknya. Baiklah, itu tadi satu contoh pembelajaran literasi yang dapat diterapkan di tingkat sekolah dasar, di mana saya sudah menyampaikan apa yang bisa kita lakukan di awal ataupun di kegiatan intinya, sehingga pembelajaran literasi ataupun tujuan diadakannya pembelajaran literasi itu dapat tersampaikan kepada peserta didik kita. Sekian.